Lu pernah nggak sih mikir kenapa banyak orang Cina bisa punya usaha gede, padahal awalnya mereka sama aja kayak kebanyakan orang biasa. Seringkali orang mikir, mereka mah udah lahir dari keluarga kaya. Padahal kenyataannya enggak selalu begitu, bro. Banyak banget orang Cina yang justru mulai dari nol. Bahkan ada yang dari kondisi susah, tapi akhirnya bisa bangkit dan punya usaha yang berkembang sampai generasi berikutnya. Bedanya ada di pola didikan yang mereka dapat dari orang tua sejak kecil, terutama soal gimana cara ngatur duit. Dari kecil banget mereka udah dikenalin sama nilai kerja keras, kesabaran, dan disiplin keuangan. Anak-anak nggak cuma disuruh rajin sekolah, tapi juga dikasih pelajaran, kehidupan nyata yang bentuk mental mereka. Dan inilah yang bikin mereka punya pondasi kuat buat bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan sekadar nunggu warisan atau ngandelin keberuntungan. Coba bayangin ada anak kecil Tionghoa yang pengen banget mainan mahal. Kalau di keluarga lain mungkin langsung dibeliin biar anaknya seneng, tapi di keluarga Cina enggak gitu ceritanya. Orang tua biasanya bilang, kalau lu bener-bener mau, ayo tabung dulu. Jadi si anak dikasih uang jajan, tapi diwajibin buat nyisihin sebagian. Duit itu ditaruh di celengan, amplop, atau kotak kecil yang khusus disiapin buat tujuan itu. Bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan sampai kebeli, tapi justru proses panjang itu yang bikin anak belajar. Mereka ngerti kalau keinginan itu butuh usaha, butuh waktu, dan nggak bisa instan. Dari situ mereka jadi sabar, konsisten, dan terbiasa buat nunda kesenangan kecil demi sesuatu yang lebih gede nilainya. Ini mental dasar yang jarang banget diajarin di banyak keluarga lain. Selain diajarin nabung, anak-anak Tionghoa juga jarang dikasih duit tanpa alasan. Setiap kali orang tua ngasih uang, pasti ada pesannya. Kayak misalnya, ingat duit ini bukan buat foya-foya, tapi buat kebutuhan lu. Dari situ mereka dilatih buat bedain mana yang termasuk kebutuhan penting dan mana yang cuman keinginan sementara. Kalau kebutuhan kayak buku sekolah, makanan, atau ongkos, itu boleh dipakai. Tapi kalau sekadar pengen beli barang buat gaya, ya harus mikir 2 kali. Mereka bisa disuruh nunggu dulu, nabung dulu, atau bahkan cari cara buat dapetin duit tambahan sendiri. Jadi dari kecil mereka udah paham bahwa nggak semua hal harus langsung dipenuhin. Hal kayak gini bikin anak-anak tumbuh jadi orang yang lebih realistis dan nggak gampang kebawa arus buat beli sesuatu cuman karena pengen sesaat. Yang lebih kerennya lagi, anak-anak Cina sering banget dilibatkan buat bantu usaha keluarga. Misalnya mereka bantuin jaga toko kecil, ngitungin barang dagangan, atau sekadar ngeladenin pelanggan. Walaupun kerjaannya kelihatan remeh, tapi efeknya gede banget buat pembentukan mental mereka. Ya mereka jadi ngerasain langsung gimana duit itu datang dari hasil kerja keras, bukan dari sekadar dikasih begitu aja. Jadi nggak ada cerita anak manja yang ngerasa semua bisa diminta. Dengan terjun langsung ke lapangan, mereka ngerti betapa susahnya nyari duit. Akhirnya ketika mereka dapat duit, mereka jadi lebih menghargai dan gak gampang ngeluarin tanpa mikir. Kebiasaan ini yang bikin mereka kuat banget begitu dewasa, karena mentalnya udah kebentuk dari pengalaman nyata, bukan teori doang. Ada lagi kebiasaan keren lain, yaitu mereka dibiasain buat nyatet duit masuk dan keluar. Nggak perlu ribet kayak laporan perusahaan, cukup sederhana aja. Misalnya hari ini dikasih uang jajan sekian, beli apa aja, sisanya berapa. Dari situ anak-anak belajar kalau setiap rupiah punya arah. Mereka jadi kebiasa mikir sebelum ngeluarin duit dan terbiasa evaluasi kemana duit mereka pergi. Kebiasaan kecil ini bikin mereka sadar bahwa duit itu terbatas dan harus dijaga. Lu bayangin aja, anak-anak kecil udah punya kebiasaan yang bahkan orang dewasa aja banyak yang nggak lakuin. Jadi ketika mereka tumbuh besar, ngatur duit udah jadi sesuatu yang natural, bukan beban. Pelajaran yang mereka dapat nggak cuman berhenti di cara nyimpen duit, tapi juga gimana cara muterin duit. Banyak orang tua Cina ngajarin anak-anaknya buat nyoba usaha kecil-kecilan. Misalnya jual makanan ringan di sekolah, bantu jualin barang di lingkungan sekitar, atau ikutan bantuin usaha keluarga biar ngerti alurnya. Dari hal kecil kayak gini, mereka dapat pelajaran kalau duit nggak boleh diem. Kalau diem di tabungan doang, ya nilainya segitu-segitu aja. Tapi kalau diputer, duit bisa nambah dan berkembang.
Ini bikin anak-anak terbiasa punya mindset bisnis, walaupun mereka masih kecil. Nggak heran kalau banyak yang ketika gede udah otomatis punya keberanian buat buka usaha sendiri. Pas anak-anak mulai remaja, orang tua Tionghoa biasanya makin keras dalam ngajarin tentang gaya hidup. Mereka dibilangin kalau hidup sederhana itu jauh lebih penting daripada gengsi. Beli barang mahal cuma buat pamer itu dianggap buang-buang duit. Lebih baik kalau ada kelebihan duit dialihin ke hal-hal yang produktif, kayak modal usaha, investasi, atau sesuatu yang bisa nambah nilai di masa depan. Jadi anak-anak tumbuh dengan kebiasaan mikir jangka panjang, bukan sekadar mikir gimana caranya kelihatan keren di depan orang lain. Mentalitas ini yang bikin mereka jarang kebawa arus konsumerisme yang sering bikin banyak orang susah berkembang secara finansial. Nah, dari pola didikan itu, kebentuklah mentalitas kalau kekayaan bukan soal seberapa besar penghasilan lo, tapi soal seberapa pinter lo ngejaga dan ngembangin duit yang udah ada. Anak-anak Tionghoa jadi terbiasa buat mikir jauh ke depan. Mereka nggak gampang kegoda buat belanja hal-hal yang nggak penting, tapi lebih fokus gimana caranya setiap rupiah bisa bermanfaat lebih maksimal. Dari sini mereka tumbuh jadi orang yang tahan banting secara finansial, karena mereka ngerti duit itu gampang hilang kalau lu nggak bisa ngendaliin. Tapi kalau lu pinter ngejaga, duit bisa jadi jalan buat kehidupan yang lebih mapan. Hal lain yang bikin mereka beda adalah cara keluarga ngomong soal duit. Kalau di banyak keluarga ngobrolin duit itu kayak tabu, di keluarga Cina justru dibuka lebar-lebar. Anak-anak diajak ngerti gimana kondisi keluarga, apa aja pengeluaran bulanan, gimana cara usaha berjalan, bahkan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi anak nggak tumbuh manja, tapi justru terbiasa realistis. Mereka tahu kehidupan itu butuh perjuangan dan nggak ada jaminan duit bakal selalu ada kalau nggak dikelola dengan benar. Diskusi kayak gini bikin anak-anak tumbuh dengan mental yang siap hadapi dunia nyata, bukan mental yang gampang kaget atau terkejut ketika udah dewasa. Ketika mereka udah dewasa, semua kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil itu jadi pondasi kokoh. Mereka udah terbiasa ngatur duit, ngerti nilai kerja keras, dan punya pola pikir strategis buat ngembangin modal. Kalau mereka gagal pun, mentalnya udah terlatih buat bangkit lagi karena dari kecil udah ngerti kalau hidup itu bukan selalu mulus. Nggak heran kalau banyak orang Cina yang akhirnya bisa bangun usaha dari nol sampai gede. Mereka punya kombinasi disiplin, keberanian, dan mental tahan banting yang jarang banget dimiliki orang lain. Semua itu berawal dari didikan kecil di rumah tentang gimana cara ngendaliin duit. Jadi kalau lo penasaran kenapa banyak orang Cina sukses di dunia bisnis, jawabannya simple tapi dalam banget. Karena dari kecil mereka nggak cuma diajarin gimana caranya cari duit, tapi lebih penting lagi diajarin gimana caranya ngendaliin duit. Dari kebiasaan kecil kayak nabung, nyatet pengeluaran, sampai berani muterin duit, semuanya ngebentuk generasi yang siap jalanin usaha dan ngejaga harta biar nggak hilang. Itulah kenapa kesuksesan mereka kelihatan kayak tradisi yang bisa diwarisin terus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kalau lo bisa ngambil pelajaran dari sini, sebenarnya lo juga bisa mulai ngelatih diri sendiri atau anak lo buat punya kebiasaan yang sama.